Syekh Khalil Al-Bangkalani lahir sekitar tahun 1835 Masehi di Bangkalan. Dan beliau berasal dari keluarga ulama. Ayahnya, Kiai Haji Abdul Latif, mempunyai pertalian darah dengan Sunan Gunung Jati. Dan Syekh Khalil dididik dengan sangat ketat oleh ayahnya. Mbah Khalil kecil memiliki keistimewaan yang haus akan ilmu, terutama ilmu fikih dan nahwu. Bahkan ia sudah hafal dengan baik Nadom Alfiyah Ibnu Malik sejak usia muda. Setelah dididik oleh orang tuanya, Mbah Khalil kecil kemudian mondok ke berbagai pondok. Sewaktu menjadi santri, Mbah Khalil telah menghafal beberapa matan, seperti matan Alfiyah Ibnu Malik. Di samping itu ia juga merupakan seorang hafidz Al-Quran dan mampu membaca Al-Quran dalam qiraatus sabah. Dan banyak kalangan kiai pengasuh pondok besar di Indonesia berguru kepada Syekh Khalil. Salah satunya, Kiai Hasyim Asy'ari. Bahkan ketika awal nyantri, Kiai Hasyim Asy'ari muda disuruh naik ke atas pohon bambu, sementara Syekh Khalil terus mengawasi dari bawah sembari memberi isyarat agar terus naik dan tidak boleh turun sampai ke pucuk pohon bambu tersebut. Kiai Hasyim dengan takzim terus naik sesuai perintah gurunya. Begitu sampai di pucuk, Syekh Khalil mengisyaratkan agar Kiai Hasyim langsung loncat ke bawah. Tanpa pikir panjang Kiai Hasyim langsung meloncat dan selamat. Ternyata hal tersebut hanya ujian kepatuhan seorang santri kepada kiainya. Sebagai murid, Kiai Hasyim tidak pernah mengeluh ketika disuruh apapun oleh gurunya, termasuk ketika disuruh menggembalakan kambing dan sapi, mencari rumput dan membersihkan kandang. Ia menerima titah gurunya itu sebagai khidmat atau dedikasi kepada sang guru. Selain itu, saat Syekh Khalil kehilangan cincin pemberian istrinya yang jatuh di kamar mandi, Kiai Hasyim memohon izin untuk mencarinya. Setelah diizinkan, sejurus kemudian beliau masuk ke sapiteng dan mengeluarkan isinya. Setelah dikuras seluruhnya, dan badan Kiai Hasyim penuh dengan kotoran, akhirnya cincin milik gurunya berhasil ditemukan. Betapa senang sang guru melihat muridnya telah berhasil mencarikan cincinnya hingga terucap doa, "Aku ridha padamu wahai Hasyim, kudoakan dengan pengabdianmu dan ketulusanmu, derajatmu ditinggikan. Engkau akan menjadi orang besar, tokoh panutan, dan semua orang cinta padamu." Dan Kiai Khalil memiliki banyak karomah, salah satunya ke Mekah naik kerocok. Suatu sore di pinggir pantai daerah Bangkalan, Syekh Khalil ditemani oleh Kiai Syamsul Arifin ayahanda dari Kiai Asad Situbondo. Bersama sahabatnya itu, mereka berbincang-bincang tentang pengembangan pesantren dan persoalan umat Islam di daerah Pulau Jawa dan Madura. Persoalan demi persoalan dibicarakan, tak terasa saking asyik berdiskusi matahari hampir terbenam. Padahal mereka belum melaksanakan sholat asar. Sementara waktunya hampir habis sehingga tidak mungkin melaksanakan sholat asar dengan sempurna dan khusyuk. Akhirnya Syekh Khalil memerintah Kiai Syamsul Arifin untuk mengambil kerocok, sejenis daun aren yang dapat mengapung di atas air, untuk dipakai perjalanan menuju Makkah. Setelah mendapatkan kerocok, lantas Syekh Khalil menatap ke arah Makkah, tiba-tiba kerocok yang ditumpanginya berjalan dengan cepat menuju Makkah. Sesampainya di Makkah, azan asar baru saja dikumandangkan. Setelah mengambil wudhu, Syekh Khalil dan Kiai Syamsul Arifin segera menuju syaf pertama untuk melaksanakan sholat asar berjamaah di Masjidil Haram. Dan Kiai Khalil wafat pada tahun 1925 saat berusia 106 tahun yang bertepatan dengan 29 Ramadan 1341 Hijriah. Lokasi makamnya terletak di Desa Martajasa, Kabupaten Bangkalan, Madura, Jawa Timur.
Di lokasi makam Syaihona Khalil terdapat sebuah masjid yang sengaja dibangun untuk simbol penghormatan kepada beliau.